sore, selamat malam semuanya. Pada Yang malam hari ini, senang sekali bisa bertemu lagi Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, rekan-rekan berada, ini adalah Church Leader Gathering yang ketiga yang dilaksanakan oleh Wahana Visi di tahun ini. Yang pertama membahas tentang bagaimana climate change, dan yang kedua tentang extreme poverty, dan yang ketiga adalah gereja ramah anak. Sebagai rangkaian dan lanjutan dari survei yang dilakukan Barna, dan itu kita publikasikan bagaimana anak remaja usia 13 dan 17 tahun punya kepedulian terhadap isu-isu itu. Malam hari ini malam yang berbahagia dimanapun kita berada. Saya Anil Dawan, saya dari Wahana Visi Indonesia. Saat ini ada di Palu, Sulawesi Tengah dalam tugas untuk pengembangan kapasitas tokoh agama untuk mencegah dan menangani perkawinan anak. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian, Shalom dan salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini ada sekitar 77 orang yang hadir, rekan-rekan semuanya, dan kita akan mendengarkan dan berdiskusi bersama di dalam gereja ramah anak, ya, tentang gereja ramah anak, dan mungkin sedikit untuk mencairkan suasana supaya tidak Bapak Ibu tidak dalam kondisi yang tegang, sediakan minuman, teh ataupun kopi di sekitar Bapak Ibu sekalian. Saya akan berpantun sedikit ya. Nanti mau dijawab dengan apa, disambut dengan cakep gitu ya. Makan enak ya makan bistik. cakep. 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 Perlindungan anak ya harus dilakukan secara holistik. Ini pantun yang pertama. Pantun yang kedua, ya. Burung merak indah bulunya. Cakep. Cakep. Burung, Cakep. burung perkutut merdu suaranya. Cakep. Jika kita semua mau bekerja sama, gereja ramah anak itu program konkretnya. Oke. Cakep. Ini bikin pantunnya sampai Cakep. bermalam-malam ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan memulai dan kita akan mendengarkan sambutan dari National Director kami, Ibu Angel Theodora, selaku National Director, dan akan memberikan sambutan sekaligus doa pembukaan. Silakan Kak Angel. Makasih Pak Ani buat waktunya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati dan kasihi para peserta webinar Gereja Ramah Anak malam ini, Bapak Ibu Pendeta, pemerhati anak, orang tua, pengasuh, juga rekan-rekan pelayanan yang telah bergabung. Secara khusus juga saya menyapa para narasumber webinar kita malam ini, Ibu Pendeta Dr. Andes Silvana Ranti Apitule STH, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI, ada Ibu Ciput Eka Purwianti SSIMA, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Haryati, Ketua Pengurus Jaringan Peduli Anak Bangsa, Ibu Emi Smith, Child Protection Team Leader dari Wahana Visi Indonesia, serta Pak Anil Dawan, Faith and Development Manager dari Wahana Visi Indonesia yang juga menjadi moderator acara kita malam ini. Kita sama-sama bersyukur ya karena pada malam ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam acara webinar dengan topik Gereja Ramah Anak. Kita juga bersyukur terutama atas pimpinan Tuhan yang telah mengizinkan kita melangkah bersama dalam kemitraan untuk perlindungan anak lewat gerakan Gereja Ramah Anak. Wahana Visi Indonesia sebagai organisasi kemanusiaan Kristen yang fokus anak, bekerja dalam pemberdayaan anak, keluarga, dan masyarakat yang paling rentan untuk membawa perubahan yang berkelanjutan tanpa membedakan agama, ras, suku, maupun gender lewat pendekatan pengembangan masyarakat, advokasi, dan tanggap bencana. Kami menyadari bahwa gereja memiliki peran penting dan strategis untuk bisa memberikan edukasi pola pengasuhan dalam keluarga. Gereja juga dapat menjadi wadah bagi anak dan remaja dalam memanfaatkan waktu luang mereka untuk kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif yang aman dan nyaman. Gereja juga bisa berperan dalam memberikan perlindungan bagi anak, perempuan, dan keluarga dari tindak kekerasan. Keterlibatan gereja untuk memberikan perlindungan bagi anak khususnya merupakan misi dari Gerakan Gereja Ramah Anak. Lewat gerakan program Gereja Ramah Anak, gereja dapat turut serta dalam upaya perlindungan anak secara aktif, dapat berfungsi sebagai mediator pertama tentunya bagi konflik internal dalam keluarga.
juga dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya pengasuhan dalam keluarga, serta membuka ruang diskusi dan ruang partisipasi yang aman dan nyaman bagi anak dan remaja. Wahana Visi Indonesia bekerja sama dengan semua denominasi, aras, semua sinode, semua gereja lokal di berbagai daerah, baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga ke tingkat nasional untuk mewujudkan gereja ramah anak. Dan kita tahu bahwa perwujudan gereja ramah anak ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Malam ini kita akan bersama-sama berdiskusi dan mendengarkan secara langsung bagaimana gereja bisa mengambil bagian secara aktif dalam memberikan perlindungan bagi anak, perempuan, dan keluarga dari tindakan kekerasan melalui gereja ramah anak. Kemitraan gereja dengan semua pihak, termasuk bersama pemerintah, adalah langkah strategis dan juga langkah iman, supaya wujud gereja ramah anak menjadi nyata dalam keseharian kehidupan kita. Saya mewakili Wahana Visi Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah mendukung acara webinar malam ini. Juga terima kasih kepada Bapak, Ibu, Kakak, Adik yang telah berpartisipasi dalam acara kita. Dan tentunya juga ucapan terima kasih kepada seluruh gereja dan pengurus gereja maupun semua bagian dari gereja yang telah menjadi bagian dari kemitraan Gereja Ramah Anak bersama dengan Wahana Visi Indonesia. Semoga pembelajaran dari webinar ini malam ini mampu memberikan semangat bagi kita semua, juga semakin mewujudkan gerakan gereja ramah anak yang terlibat aktif dan berkontribusi positif bagi perlindungan anak-anak Indonesia. Mari kita berdoa bersama untuk membuka acara ini. Tuhan Yesus, firman-Mu dalam Injil Matius mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami secara jelas bagaimana Allah di dalam Tuhan Yesus menunjukkan pribadi yang ramah terhadap anak-anak. Kami bersyukur karena lewat gerakan gereja ramah anak ini, Engkau sudah memberkati upaya gereja-gerejamu untuk bisa terlibat secara aktif dalam upaya perlindungan anak. Berkatilah setiap langkah kami ke depannya agar gereja-gerejamu semakin merepresentasikan kehadiran Allah yang memberkati dan merangkul semua anak. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk kelancaran acara webinar malam ini. Tuhan urapi setiap narasumber dan peserta yang hadir agar kami dapat saling berbagi dan saling belajar bersama. Dan juga Tuhan berkati semua perangkat dan koneksi yang kami gunakan agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Kami sampaikan doa syukur dan permohonan ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Amir buat waktunya. Baik, terima kasih Kak Angel. Tadi sudah disebutkan juga di dalam sambutannya Kak Angel dan doa bahwa ketika Yesus menyambut anak-anak dan memeluk bahkan memberkati anak-anak, itu adalah gambaran tentang kehadiran Allah yang menyapa dan menerima kehadiran anak-anak. Dan itu adalah landasan yang kuat untuk menjadi pendorong bagi kita menggerakkan gerakan gereja ramah anak ini. Sekali lagi terima kasih Kak Angel. Tanpa berpanjang lebar, saya akan mengundang rekan-rekan saya, para narasumber yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur karena ada beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang pertama saya mengenalkan profil dari Pendeta Silvana Apituale. Beliau adalah pendeta Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB dan Ketua Gereja Protestan di Indonesia. Beliau juga Wakil Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Reform Indonesia, World Council of Reformed Churches, yang ada 27 sinode di Indonesia yang masuk dalam persekutuan ini. Dan saat ini beliau adalah komisioner Komisi Pelindungan, pernah menjadi staf khusus Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau KPPPA, dan staf ahli utama Kantor Staf Presiden RI. Silakan Kak Silvana bergabung bersama dengan kami. Terima kasih untuk kehadirannya Kak Sil. Dan yang kedua, narasumber yang hadir bersama dengan kita ini juga ya tidak kalah kerennya ini. Yang kedua ini adalah saya panggil Mbak saja ya, Mbak Ciput Eka Purwianti. Beliau adalah Asdep Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
beberapa pengalaman beliau juga sebagai Kabid Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di kementerian yang sama dan juga Kabid PUG di bidang iptek dan lingkungan Kemen PPPA. Mari Mbak Jiput bergabung bersama dengan kami dan terima kasih untuk kehadirannya. Ya. Siap, Mas Berikutnya Anil. saya juga akan undang, ya terima kasih. Dan saya juga undang rekan saya yang berikutnya yang hadir bersama dengan kita sebagai narasumber juga dalam talkshow ini adalah Ibu Haryati. Beliau adalah Ketua Pengurus Jaringan Peduli Anak Bangsa Nasional dan beliau adalah Fasilitator Nasional Gerakan Anak Bersinar Bangsa Gemilang atau ABBG. Beliau belum bersama dengan kita, nanti akan menyusul. Dan satu lagi yang tidak kalah kerennya, yaitu saya panggil dengan Mbak Emmy Lucy Smith. Ya, dari belakang namanya ini kelihatan ya, beliau orang Bacon ya. Ini tim leader perlindungan anak Wahana Visi Indonesia. Ya, Mbak Emmy silakan bergabung bersama dengan kami. Terima kasih ya Mbak. Ya, Untuk terima kasih Pak. ya. Dan sekali lagi saya undang Ibu Haryati PH. Beliau adalah Ketua Pengurus Jaringan Peduli Anak Bangsa Nasional. Selamat malam Bu. Salam sehat Bu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan santai saja dengan 4 narasumber tadi. Nampaknya yang cowok saya sendiri ini. Ya. Baik. Dengan Gereja Ramah Anak ya Bapak Ibu sekalian, saya ingin bertanya dulu kepada bisa disaringkan dari 4 narasumber ini, mulai dari Kak Sil. Kira-kira kalau kita bicara tentang gereja ramah anak, apakah memang definisi gereja terhadap anak itu apakah sama ya antara definisi konvensi hak anak dengan definisi yang dimiliki oleh gereja tentang anak itu sendiri? Jika sama, kira-kira apa konsekuensinya, dan kalau ada yang berbeda, kira-kira apa ya konsekuensinya? Mungkin dari Kak Sil dulu ya. Silakan Kak Sil. Iya, Gimana Kak Sil? iya boleh. Selamat malam, Kak Anil. Terima kasih banyak untuk kesempatan belajar bersama. Terima kasih khususnya untuk WVI, partner belajar ya. Senang sekali bisa berkumpul dengan pimpinan-pimpinan gereja yang memiliki posisi sangat strategis untuk visi dan misi kita untuk menjadikan gereja sebagai rumah untuk anak-anak juga gitu ya. Nah, yang pertama ya memang entitas gereja dengan entitas katakanlah komunitas hak asasi manusia kan berbeda walaupun punya perjumpaan dalam hal sejarah dan pemikiran mengenai standar kemanusiaan ya, katakanlah begitu ya. Maksudnya begini, kalau gereja selama ini merumuskan definisi manusia itu kan rumusannya landasan teologisnya yang utama tentu ya, berangkat dari pesan atau pesan kitab suci mengenai siapa manusia. Biasanya pasti mulai dengan Kejadian ya. Manusia adalah the image of God. Dan kalau kita masuk ke dalam perumusan pemahaman iman atau tata gereja atau apapun perangkat berteologi gereja-gereja di Indonesia, penting kita perhatikan tuh bagaimana mereka mendefinisikan manusia itu. Apakah manusia itu termasuk dibahas berdasarkan usia, kategori usia atau tidak. Walaupun dalam struktur maupun elemen pelayanan gereja ada pelayanan untuk anak, bahkan banyak yang mulai dengan pelayanan untuk anak ya kan, pendidikan dan terutama pendidikan ya. Tetapi pertama-tama landasannya teologis, dan yang kedua barangkali landasan sosiologis yang seserius motivasi lahirnya sekolah minggu dalam sejarahnya ya di Inggris mungkin berbeda ya. Kalau di Indonesia ya, dalam artian begini, lahirnya pelayanan untuk anak-anak di gereja itu karena alasan apa? Itu harus kita lihat di masing-masing gereja kita. Nah, sementara kalau entitas hak asasi manusia itu berangkat dari pendekatannya lebih induktif. Ya, pendekatannya lebih pertama-tama berangkat dari realita tentang situasi anak-anak di dunia.
gitu ya. Lalu yang kedua membaca situasi anak-anak dengan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia gitu. Jadi misalnya kalau misalnya konvensi hak anak yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak ya itu kan prinsip-prinsip hak anak atau prinsip-prinsip katakanlah perlindungan anak. Nah, itu kan jelas ya, dari non diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, partisipasi dan penghargaan pada suara anak. Nah, kalau gereja apa? Gereja punya apa untuk prinsip-prinsip, katakanlah prinsip-prinsip teologis tentang memanusiakan anak gitu. Nah, itu rumusan teologisnya apa? Nah, itu yang penting. Dan dari situ kalau saya jujur tidak punya basis riset mengenai bagaimana gereja memandang anak-anak. Ya, nggak punya. Saya pikir malah WVI sebenarnya bisa bantu kita. Ya, karena WVI kan pendekatannya induktif kan. WVI ini kan melihat di mana ada masalah di situ ditangani kan gitu ya. Nah, walaupun tentu dengan landasan teologis yang kokoh ya. Nah, tapi kita melihat masalah dulu gitu, dan lahirnya hak asasi manusia dari situ. Hak asasi manusia itu nggak dikenal sebelumnya ketika masalahnya nggak ada gitu. Hak asasi manusia itu dikenal, dirumuskan, ditaati, disepakati dan ditaati ketika para founding fathers dan founding mothers-nya itu menyadari kita tuh jangan sampai mengulangi kesalahan kita kan setelah Perang Dunia Kedua, ya kan? Nah gitu. Jadi, nah kalau gereja-gereja menyadari dirinya, mungkin sekarang ya, ketika gereja ramah anak mulai rame didengungkan hari ini, mungkin setelah gereja-gereja menyadari bahwa oh ya ada yang salah ini, ada yang keliru. Karena terus terang ya, kalau pengalaman pribadi saya sudah 15-20 tahun yang lalu saya bicara terus soal hak anak ini di dalam lingkungan internal gereja saya. Tapi itu nggak dikenali, itu asing untuk teman-teman pendeta, tuh asing ya. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya lihat realita ini kok anak-anak dianggap second class ya di gereja ya, gitu. Sementara dunia udah sangat maju, ya kan? Dunia udah sangat maju. Waktu itu persekutuan gereja-gereja di Indonesia sebenarnya sudah mulai menginisiasi, katakanlah 10 tahun yang lalu lebih ya, menginisiasi gereja ramah anak juga ya. Tapi juga masih terbatas lah ketimbang hari ini sudah mulai makin meluas gitu. Jadi kalau entitas hak asasi manusia menyadari, mendefinisikan siapa anak dengan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia, gereja mendefinisikan dengan menggunakan prinsip-prinsip teologis yang belum tentu belum tentu mengandung muatan hak asasi manusia, belum tentu gitu. Baik dari dalam hal teoritik maupun dalam hal praktek gitu. Iya, saya tangkap bahwa dari apa yang disampaikan Kak Sil tadi harusnya menempatkan definisi anak itu dalam konteks yang lebih luas, yaitu hak asasi manusia. Mbak Jiput, bagaimana kira-kira dalam pandangan Mbak Jiput, apakah gereja memang memandang anak ini dengan konvensi hak anak, memandang anak sendiri? Mbak Jiput lihat apakah dari sisi pengertian ada persamaan atau ada perbedaan gitu? Ya, Mas Ania, saya kalau secara teologi juga tidak terlalu menguasai ya, tapi melihat dari praktek di lapangan, melihat pada saat Kementerian PPPA menyampaikan konsep tentang rumah ibadah ramah anak, saya selalu bilang, oh kalau gereja-gereja itu pasti langsung otomatis bisa jadi gereja ramah anak. Karena pertama, saya melihat ada sekolah minggu di gereja-gereja seluruh dunia ya, seluruh Indonesia deh, kalau yang lain kurang tahu. Jadi ada sekolah minggu yang ini tentu titik beratnya adalah melihat bahwa anak-anak ini sedini mungkin, sebagaimana tadi disampaikan di sambutannya Ibu Angela ya, bahwa anak-anak ini memiliki kedudukan yang terdepan di hadapan Tuhan Yesus. Dan itu kemudian ditunjukkan dengan mendahulukan mereka dalam sekolah minggu. Bahkan di gereja kami di sini, di GKI Samanhudi, ini
agar tidak, kan masyarakat atau jemaat itu masih banyak yang kayaknya resah gitu ya. Kalau di dalam ruangan ibadah, kemudian ada anak-anak yang menangis, ataupun anak-anak yang kemudian tantrum, orang tuanya sulit mengendalikan, terpaksa harus lari-lari keluar dari ruangan. Nah, itu kemudian dibuatkan satu aula yang itu khusus untuk para orang tua muda dengan anak-anak batitanya. Jadi anak-anak jadi nggak merasa tersisih. Orang tuanya juga akhirnya yang punya anak batita itu juga nggak enggan ke gereja. Nah, itu saya pikir juga sebuah bentuk keramahan gereja untuk anak-anak. Nah, kemudian saya teringat prinsip lain lagi, kalau di KHA itu kan selain hak hidup, hak tumbuh kembang, ada hak berpartisipasi juga. Nah, saya ingat ada di Alkitab itu pada saat Tuhan Yesus memberi makan ikan dan roti. Nah, itu siapa yang bawa ikan dan roti pada saat itu adalah anak-anak. Jadi itu juga sudah menunjukkan bahwa mereka pun punya peran gitu ya, bisa berperan, diberikan ruang, digunakan, dipakai oleh Tuhan Yesus untuk pelayanan Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi sebetulnya bisa dikatakan ya sesuai lah, searah dengan prinsip KHA, meskipun belum 100% ada di tempat itu keseluruhan. Karena masih banyak juga mungkin di daerah-daerah yang kurang beruntung dengan lokasi gereja yang kecil, tidak punya cukup ruang yang besar, mungkin sulit untuk menyediakan kelas-kelas sekolah minggu yang cukup sesuai dengan usia anak. Itu pasti jadi kendala. Jadi mereka nggak bisa memberikan kesempatan yang full anak-anak sesuai usia tumbuh kembangnya mendapatkan pengetahuan atau pembelajaran iman dalam pertumbuhan mereka. Atau juga masih ada jemaat yang ya negatif kalau ada orang tua yang bawa anak, apalagi anaknya cenderung tantrum. Nah, pasti akan coba deh anaknya nggak usah diajak atau seperti apa gitu, Mas Anil. Iya, berarti dalam mungkin konsep sudah agak mendekati ya persamaan antara gereja memandang anak dengan konvensi hak anak, tetapi dalam praktek masih ada ya beda-beda tipis dalam penerapannya. Mungkin saya ingin bertanya ke Bu Haryati di sini, Bu. Kira-kira kalau dalam gerakan CPAB ini, Bu, apakah memang kalau Bu Haryati perhatikan, apakah gereja saat ini menempatkan perlindungan anak itu sebagai isu penting bagi gereja? Karena saya tahu CPAB banyak bermitra dengan gereja-gereja. Dan apakah memang sudah ada pergeseran isu dalam perlindungan anak dalam beberapa tahun ini? Apakah gereja sudah menempatkan perlindungan anak sebagai isu yang penting? Silakan. Ibu masih di mute, bisa di-unmute, Ibu. Sorry. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Kalau kita mau melihat apakah gereja memandang anak kira-kira sudah sama dengan sudah merangkul tentang perlindungan anak gitu ya. Kebetulan kami punya sejarah ya. Jadi sebelum kami melakukan CPAB mendeklar bersama mitra-mitra untuk gereja ramah anak, untuk gerakan ramah anak ya di gereja sekolah Kristen dan LKSA. Kami karena waktu itu kami diserai untuk ABBG dan CPAB, kami merger dalam sebuah program untuk melakukan kajian teologi anak kontekstual di 12 provinsi, 14 kota di Indonesia. Nah, ini hasilnya memang mengejutkan ya, karena yang pertama, perspektif terhadap anak itu memang kebanyakan belum fokus pada apa yang dikatakan Alkitab. Jadi kalau saya rangkumkan, lebih dari hasil kajian itu mengatakan bahwa mereka di-driven oleh local belief system-nya. Dan di setiap provinsi itu beda-beda wujudnya. Nah, misalnya kayak di Nias isunya itu diskriminasi anak perempuan, ya
pertama kan ada second class terhadap anak, tapi masih ada di bawahnya untuk diskriminasi terhadap perempuan. Kalau bicara di NTT, kalau mau bicara mengentaskan anak, itu sepertinya harus mengentaskan dari strukturnya. Karena mereka juga menempatkan anak itu di nomor 3, kalau anak perempuan di nomor 4, nomor 2 perempuan gitu. Jadi itu beda-beda wujudnya. Di Kalimantan beda lagi, Papua beda lagi, di setiap provinsi menjadi beda-beda. Nah, dari situlah kami kan ya dengan data juga, analisa data ya, kami kumpulkan berbagai isu anak, data-data di berbagai provinsi. Ternyata kebanyakan yang provinsi-provinsi kami lakukan itu, kantong-kantong kekristenan itu masuk 10 besar dari 34 provinsi. Waktu itu masih 34 provinsi ya, tahun 2017-an, 16-17 gitu. Itu masih masuk di 10 dari 34 provinsi. Itu menyedihkan banget gitu. Makanya kami melihat memang gereja tidak mulai dari nol. Gereja sudah melakukan kepedulian terhadap anak itu sebagai sebuah panggilan. Hanya memang itu di setiap daerah wujudnya berbeda-beda. Ada kalau kita mau pretest gitu, ada yang memang 0 ada, 1, 2, 3 ada, yang 8 pun ada gitu ya. Jadi memang tidak sama pemetaannya itu. Nah, di sini menjadi masalah adalah kami lalu mengapa kami tergerak untuk bagaimana ini dibuat sebuah gerakan gitu ya. Karena kalau ini hanya program biasa tidak akan ini bisa membreakthrough gitu ya. Situasi yang dalam tanda kutip ini udah parah banget gitu. Makanya kami CPAB sebenarnya yang dorong Kementerian PPPA loh. Kami bertemu dengan Deputi Perlindungan Anak mendorong malah Mbak Jeput ya. So itu mendorong, ayo Bu, bikin Bu gitu ya. Waktu itu Masjid Ramana udah ada, yang ini gereja belum ada, ayo Bu bikin. Nah kami merasa ini sebenarnya ranahnya gereja, harusnya yang buat gereja dong gitu ya. Kami kan dekat dengan orang-orang Fukri tuh, aras-aras gereja kami dekat ini ada sebuah kebutuhan, ayo gerak, buat dong gitu, nggak ada yang gerak gitu ya. Dan lama-lama kami prihatin, ini masuk 10 besar secara nasional nggak ada yang mau garap ya untuk membuat sebuah movement untuk menerobos bagaimana nih tersolusikan gitu ya. Ya akhirnya kami leading dengan mengundang aras-aras, juga mengundang NGO Kristen termasuk WV, Compassion, Pesat dan sebagainya untuk mendeklarasikan gereja ramah anak. Tapi poinnya, gereja tidak mulai dari nol. Karena gereja punya panggilan. Hanya perspektifnya terhadap anak itu yang perlu diubah untuk tidak meminggirkan anak. Karena sebenarnya ini logikanya ada sih sejarah teologianya. Bahwa kebudayaan Yunani yang meminggirkan perempuan dan anak. Ketika mereka melakukan ya di awal-awal ketika mereka melakukan misioneri ya, penginjilan gitu, ke seluruh dunia itu dibawa dan itu diadopsi oleh gereja-gereja dan itu ya dibawa dikukuhkan dalam perjalanan sejarah gitu. Sehingga kalau mau ditanya apakah gereja sudah memandang anak ya sebagaimana Alkitab mengatakan, saya rasa ini ada gap antara local belief system dan antara apa Alkitab ini yang sedang kami perjuangkan untuk para pemimpin, yuk diubah gitu. Ayo berubah untuk membuat sebuah sistem. Nah, yang menjadi juga satu hal yang harus kita perjuangkan bersama-sama adalah bahwa
justru di banyak kantong-kantong kekristenan itu megang ayat-ayat Alkitab, 3 ayat Alkitab yang ada di Amsal tentang rotan. Itu untuk melegalisir kekerasan yang mereka lakukan. Dan itu di beberapa STT, karena mereka belum punya perspektif anak, itu di internet banyak loh. Memukul anak itu boleh gitu. Nah, ini bagaimana kita mau mau bersama-sama? Ayo dong dibenahi. Kalau itu tidak bisa diubah, dibenahi dengan informasi, dengan perspektif perlindungan anak. Mungkin itu dulu, Pak. Baik, waduh, ini tadi ada local belief system. Nampaknya kalau Mbak Ciput tadi melihatnya adalah pada prakteknya, bagaimana penerimaan anak di tengah gereja, Bu Haryat, Kak Sildari memandangnya lebih kepada bagaimana menempatkan anak dalam konteks hak asasi manusia, dan Bu Haryati melihatnya sebetulnya ada local belief system di mana setiap konteks punya tantangan memandang anak. Ini kita mau dengar dari Mbak Emi nih. Mbak Emi, gimana Mbak waktu konvensi anak ini Mbak, dan khususnya mungkin dalam pandangan gereja Katolik juga boleh disampaikan Mbak. Memang masih ada gap kah Mbak? Dan apakah gereja memang sudah memperhatikan anak sebetulnya? Gimana Mbak? Ya, kalau di dalam gereja ya, termasuk di dalam gereja Katolik itu kan memang Tuhan Yesus sendiri berkata ya, biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi yang diharapkan juga kalau misalnya kaitannya dengan hak-hak anak, jadi bagaimana anak-anak yang datang ke Tuhan Yesus ini kan juga bukanlah anak-anak yang terlanggar begitu hak-haknya ya. Jadi harapannya anak-anak yang datang ke Tuhan Yesusnya adalah anak-anak yang utuh sepenuhnya gitu, hak-haknya dipenuhi begitu. Nah kalau kaitannya hak-hak anak dengan gereja, kalau kita melihat soal dari konvensi hak anak ya, jadi memang anak-anak itu adalah pemegang haknya begitu ya, dan pemerintah itu adalah pihak yang berkewajiban gitu dalam pemenuhan hak anak. Dan gereja itu sebenarnya kalau di dalam layernya itu sebenarnya termasuk dalam bagian juga dari masyarakat gitu, termasuk di dalamnya orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak gitu. Jadi kalau misalnya di gereja misalnya gitu, bagaimana kita dianggap sah gitu di sebuah gereja, misalnya sudah ketemu dengan Tuhan Yesus itu misalnya dibaptis begitu kan. Nah, bagaimana gereja juga dapat memperhatikan juga hak-hak anak yang lain, misalnya bagaimana anak-anak ini juga sudah tercatat misalnya kelahirannya gitu kan, dengan misalnya mempunyai akte kelahiran begitu. Jadi kedua hal ini, di mana hak-hak anak menurut negara dan hak anak menurut gereja ini juga mestinya bisa berjalan bersama gitu ya. Gereja juga menurut saya juga perlu ikut melihat juga sebenarnya anak-anak yang sudah dibaptis ini mereka sudah punya akte kelahiran juga atau diurus tidak akte kelahirannya misalnya seperti itu ya. Dan itu saya lihat juga di dokumen untuk Gereja Ramah Anak, itu juga kita udah sama-sama merumuskannya juga bersama KPPA, itu juga sudah kita masukkan gitu ya. Dan juga harapannya karena gereja itu dalam konteks konvensi hak anak itu juga termasuk dalam masyarakat gitu, hal-hal baik yang sudah selama ini dilakukan gereja, tadi seperti Ibu Haryati sampaikan bahwa soal perlindungan anak itu adalah panggilan. Menurut saya dalam konteks hak anak itu akan lebih baik lagi selain itu gitu, ketika misalnya ada anak-anak di gereja yang nggak bisa sekolah, kemudian dibiayasiswain sama gereja, itu baik gitu ya, artinya anak itu kemudian bisa sekolah. Tapi akan lebih baik lagi bila gereja juga bisa mengadvokasi kepada pihak pemerintah nih, misalnya dalam hal ini Dinas Pendidikan, bagaimana anak-anak ini juga akhirnya bisa sekolah, tidak hanya karena dukungan gereja, tapi karena memang anak ini dia punya hak gitu, dan adalah kewajiban dari
pemerintah untuk memenuhi hak anak ini gitu, Pak Anil. Jadi saya lihat bahwa selain hal-hal yang sifatnya mungkin karitatif yang dilakukan gereja baik, tapi juga perlu sebagai bagian dari masyarakat kita juga sama-sama bisa mengadvokasi pemerintah begitu. Dan menurut saya dengan adanya program Gereja Ramah Anak dari kementerian itu di level misalnya provinsi, kabupaten itu kita udah bersama-sama dinas ya, gereja udah bersama-sama dengan dinas itu jalan bareng misalnya untuk gereja ramah anak begitu ya. Dan memang di beberapa gereja misalnya sudah dibuat juga safeguarding policy ya. Jadi bagaimana memastikan gereja itu memang betul-betul aman begitu buat anak-anak. Tadinya kan di awal-awal gereja kayak merasa loh perlindungan anak itu kan adalah panggilan kami. Kenapa lagi kami disuruh ramah anak gitu kan? Kok kayaknya selama ini kami nggak ramah anak gitu kan? Padahal hal kita juga lihat misalnya ada banyak kekerasan yang terjadi di gereja misalnya dan banyak juga hak-hak anak lain yang tidak terpenuhi ya di gereja gitu. Jadi misalnya kaitannya misalnya ada kebencanaan nih, kemudian gereja juga ikut terlibat dalam menolong misalnya para pengungsi-pengungsi ini gitu. Nah seringkali gereja mungkin karena pemahaman perlindungan Kayaknya anaknya pakai ini ya, cepat habis juga. belum utuh gitu. Jadi gereja nggak ngelihat bahwa misalnya dari sekian banyak pengungsi itu, misalnya ada 30% nih anak-anak. Sehingga ketika membuat makanan untuk para pengungsi itu, mungkin juga perlu dipertimbangkan nih makanan-makanan yang mungkin tidak pedas gitu ya. Atau dari 30% ini ada 10% lagi yang bayi balita yang mungkin juga perlu dibuat bubur sendiri gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang karena pengetahuannya masih kurang, disamaratakan nasi bungkusnya ya nasi telur pedas misalnya kayak gitu, di mana anak-anak juga akhirnya nggak bisa makan misalnya kayak gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu memang menurut saya betul tadi panggilan, tapi menurut saya memang masih perlu diasah lagi sensitivitasnya ya dengan perspektif hak anak itu, Pak Anil. Oke, Terima kasih. sensitivitasnya, kepekaannya. Saya mau tanya ke Kak Azil ini. Kak Azil, gereja ramah anak atau gerakan ramah anak itu mulainya kapan sih Kak Azil? Dan ini sebetulnya maunya apa sih? Apa yang mau dicapai gitu Kak Azil? Kira-kira apa Kak Azil? Kak Anil tadi kayaknya kok Halo, Kak Azil bisa connect? halo, Ya, Kak Azil dengar Kak suara Anil, saya? Ya, silakan Kak. Suaranya bisa halo, didengar. Hmm. ya, ya oke. Gimana tadi Kak Anil? Tadi koneksi Ya, agak terganggu. iya. Pertanyaan saya, ini sebetulnya gereja ramah anak itu mulainya kapan ya? Mulainya kapan dan kira-kira tujuannya apa ya Kak Sil ya? Ketika mungkin teman-teman yang hadir ini pengen tahu ya, kita kira-kira dimulainya Kak Anil, kapan? Ya, halo? ya tak koneksi saya nggak dengar sekali lagi. Oke, oke. Saya ulang lagi Kak Sil. Jadi kalau Ya, sejak kapan sebetulnya gerakan gereja ramah anak ini dimulai ya Kak Sil? Dan apa yang mau dicapai dari gerakan gereja ramah anak ini? Bisa ya. dengar saya? Gini, kan sekali lagi, ya, suara saya terdengar ya. Ya, jelas Kak. Silakan. Oke, ya, ya. Jadi gini, sekali lagi, sejarah kelahiran konsep gereja ramah anak yang berangkat dari konsep rumah ibadah ramah anak ya, dengan sejarah kelahiran pelayanan untuk anak di gereja-gereja ya, katakanlah sekolah minggu. Itu kan berbeda, walaupun bisa dibilang ada kemiripan ya. Nah, eh, kalau sekolah-sekolah minggu kan lahir karena mau menjawab persoalan eh, masyarakat industrialis, ya kan? Nah, sementara sekolah-sekolah minggu kita lahir dari perhatian dan pelayanan gereja, walaupun saya nggak mau mengeneralisir ya, sekolah-sekolah minggu kita lahir dari kebutuhan untuk, katakanlah ini saya menyederhanakan dan mengeneralisir, ya, lahir dari kebutuhan untuk pendidikan iman Kristen untuk anak-anak jemaat, ya kan?
Ini kan sesuatu yang total berbeda gitu. Nah, gereja ramah anak mau mengarusutamakan hak asasi anak ke dalam pelayanan gereja untuk anak gitu. Jadi yang membedakan itu gereja ramah anak itu intinya adalah mulai sekarang gunakanlah perspektif dan prinsip-prinsip hak asasi anak dalam pelayanan gereja. Nah, kalau itu yang digunakan, makanya ini gerakan ini sudah dimulai cukup lama, tapi kenapa kita belum perkembangan kita, gereja kan sangat majemuk ya. Apa yang terjadi di GKI Samanhudi, di GPIB Paulus, GKI Pondok Indah, GKJ Rawamangun, dan lain-lain. Tentu berbeda dengan gereja-gereja yang tadi disebut oleh Ibu Haryati itu, di Nias, di Mentawai, NTT, dan sebagainya. Ya kan? Jadi konteks sosial dan keamanan masing-masing wilayah berbeda, sehingga kalau kita bilang gereja ramah anak itu mau mengutamakan perspektif hak dalam pelayanan gereja, maka ya mau tidak mau harus anak-anak sehari-hari, bukan hanya pengajaran iman Kristen gitu. Kalau kita lihat pengajaran belajar ajaran gereja dan seterusnya gitu. Tapi kalau saya baca kurikulum pengajaran sekolah minggu dan lain-lain, memang sudah mulai bicara soal isu-isu sosial yang dihadapi anak-anak ya, misalnya yang paling yang paling banyak bagaimana bersikap sopan terhadap teman, bagaimana menghindari bully, bagaimana menghargai perbedaan, bersikap toleran, menyayangi alam, hormat pada orang tua dan lain-lain. Tapi kan ada kalau gereja ramah anak sangat utuh melihat persoalan dihadapi oleh kalau misalnya gereja di wilayah tertentu dia tidak cukup responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak sehari-hari di rumahnya, walaupun di gereja itu katakanlah ada perhatian pada prinsip-prinsip gereja ramah anak, belum tentu gereja itu bisa disebut gereja. Kalau gereja itu berada di lingkungan di mana itu sehari-hari aja terjadi sehari-hari, dan pasti kan dampaknya terhadap anak-anak gitu kan. Nah, pertanyaannya sejauh mana para pelayan, pendamping, guru-guru sekolah minggu memahami bahwa anak-anak yang ia asuh ini juga menghadapi tantangan jadi korban KDRT di rumahnya misalnya. Belum tentu ada perhatian sejauh itu. Jadi menurut saya tadi Ibu Haryati sangat pas waktu beliau mengatakan ini sangat cultural bound ya, kontekstual sekali. Nah, kalau gereja ramah anak di Jakarta akan bisa jadi akan beda dengan gereja ramah anak di NTT atau di Papua. Dan ya, makasih Kak Sil. Jadi menegaskan kembali bahwa di dalam seluruh pelayanan. Ya, jadi yang dimulai sudah cukup lama, tetapi sebetulnya intinya mengarusutamakan hak asasi anak ya di dalam gereja, dalam konsep maupun praktek ya, dasar secara teologis maupun sosiologis. Nah, ini Mbak Ciput saya minta konfirmasi ini Mbak. Kira-kira memang apakah pemerintah ini dari Kemen PPPA itu mendukung inisiatif gerakan gereja ramah anak ini, dan kira-kira siapa yang terlibat aktif Mbak dalam gerakan ini, dan apakah memang indikator-indikator gereja disebut sebagai gereja ramah anak itu ada hubungannya dengan kota layak anak atau kabupaten layak anak seperti itu Mbak? Dan kalau ada seperti itu kira-kira apakah ada jenjang-jenjangnya juga? Monggo Mbak, silakan Mbak. Gimana Mbak? Betul sekali Mas Anil, bahwa gerakan kami mendukung rumah ibadah ramah anak itu berangkat dari KLA juga sebetulnya. Jadi berangkat dari KLA, di sana ini kan KLA itu adalah untuk memastikan pemerintah daerah punya komitmen dan juga upaya nyata untuk memastikan hak anak terpenuhi, dan kalau anak dalam kondisi yang memerlukan perlindungan khusus, mereka juga mendapatkan layanan perlindungan dari pemerintah daerah melalui jejaringnya, tidak
tidak hanya pemerintah daerah saja, tetapi juga bisa melibatkan masyarakat, dunia usaha, media, dan ini tentu di kelompok masyarakat itu ada gereja termasuk di dalamnya. Nah, tadi kalau Bu Silvana dan Bu Haryati, betul, saya tadi kan juga nyebutin, beda banget di kota besar dengan di daerah-daerah. Saya ingat kalau saya ini berangkatnya dari desa ya, gereja saya kebetulan ada di desa. Nah, di lingkup dia yang dekat dengan masyarakatnya, dan kita itu hampir setiap hari punya kegiatan yang bisa dilakukan di gereja. Di samping memang gereja kami ini juga sekaligus lokasinya itu ada sekolah-sekolah. Ada sekolah Kristen, yang itu mulai dari TK, SD, dan SMP. Jadi bisa dibayangkan bahwa kesempatan anak-anak ada di lingkungan gereja dan sekolah ini lebih dari 8 jam dalam sehari. Apalagi kemudian ditambah hari Minggu. Nah, demikian juga hal ini dipotret di kelompok-kelompok agama yang lain, rumah ibadah yang lain. Yang mana lingkungannya dia juga terletak di lingkungan masyarakat. Misalnya paling banyak kan masjid ya. Yang masjid itu ada di mana-mana. Di tengah-tengah kampung itu ada masjid. Nah, di sisi lain, masih banyak pemuka agama yang menutup rumah ibadahnya untuk anak-anak, Mas Anil. Jadi misalnya ya masjid-masjid itu juga masih banyak yang dia pasang pagar, kalau udah di luar jam sholat, itu mereka kunci. Apalagi anak-anak misalnya di situ main aja di halaman, itu akan ditegur. Kalau di gereja saya enggak sih ya. Mudah-mudahan sih gereja yang lain juga enggak. Tetapi bahwa anak-anak yang main di lingkungan gereja ini, siapa yang mengawasi, memastikan bahwa anak-anak ini selamat gitu pada saat mereka bermain di lingkungan gereja? Atau mengapa tidak gereja yang punya sarana prasarana, banyak ruangan misalnya yang tersedia, ada perlengkapan alat musik dan seterusnya. Mengapa ini tidak dipergunakan untuk memediasi atau memberikan ruang bagi anak-anak untuk kegiatan-kegiatan kreatif positif anak. Jadi di luar ibadah ada kegiatan-kegiatan kreatif positif yang difasilitasi gereja bagi anak-anak. Nah, berangkat dari situ Mas Anil, karena ingin mewujudkan sebuah daerah itu layak bagi anak yang memenuhi kelima klaster hak anak. Termasuk yang tadi perlindungan. Kalau tadi ke belakang-belakang kan Bu Haryati banyak menyinggung soal perlindungan. Kemudian Bu Emi melengkapi dalam hal pemenuhan hak, termasuk juga perlindungan khusus pada saat misalnya ada anak dalam kondisi yang memerlukan perlindungan khusus, perlu akses ke pendidikan, meskipun gereja bisa memberikan beasiswa, tetapi bisa juga ada upaya untuk menjembatani anak-anak ini mendapatkan haknya yang sudah dijamin negara. Nah, berangkat dari situ, KLA mengukur tentang keberadaan upaya untuk mewujudkan rumah ibadah ramah anak ini di salah satu klasternya, yaitu klaster masuk di klaster pemenuhan hak pendidikan anak dan kesehatan sebetulnya. Tetapi sebetulnya secara prinsip juga apa yang dilakukan gereja tadi juga memenuhi hak anak untuk mendapatkan lingkungan tumbuh kembang yang ramah bagi anak. Nah, saya kembalikan lagi juga gereja. Kalau mungkin masyarakat awam di luar kita Kristiani memandang gereja itu hanya gedungnya, Mas Anil. Tapi kita sendiri kan kita punya prinsip bahwa gereja itu juga orangnya. Jadi kita sendiri. Dan lebih kecil lagi lingkup organisasi yang paling kecil ya keluarga. Jadi saya tadi juga sepakat dengan Bu Haryati, dengan Bu Silvana, dengan Bu Emi, harus bergerak ke perspektif ini. Jadi di luar gereja tadi, kalau untuk kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bandung, yang rumah-rumah jemaatnya itu sudah jauh dari gereja ya, Mas Anil ya. Mungkin yang dekat gereja itu sedikit. Nah, itu tentu harus melihat lingkup gereja yang lebih kecil lagi, yaitu keluarga-keluarga jemaatnya tadi. Bagaimana memastikan anak-anak di sana, di dalam keluarga ini, terpenuhi hak-haknya secara utuh, semua yang dijamin oleh KHA,
kemudian juga mereka aman dari risiko-risiko kekerasan dari orang tua, bisa berupa disiplin dengan kekerasan yang mungkin tadi di NIAS ataupun di NTT menjadi hal yang biasa, bahwa untuk mendidik anak itu ya dengan kekerasan. Atau juga bagaimana melihat persiapan dukungan parenting di keluarga ini sekarang beralih lagi tantangannya, misalnya dengan kemajuan era digital, yang itu juga digital parenting itu jadi isu yang sangat tinggi juga kerentanan untuk anak. Jikalau orang tua tidak siap untuk mengasuh di era digital ini berdampingan dengan anak supaya risiko-risiko yang ada di internet ini tidak memenangkan kelebihan-kelebihan atau kemudahan-kemudahan yang bisa didapat anak dengan internet, yaitu untuk belajar, untuk mendapatkan hobi-hobi baru, untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas, memiliki mimpi yang lebih luas lagi, karena dia dunianya sudah terbuka lebar. Nah, ini diukurnya nggak ada tingkatannya. Misalnya gerejanya Mas Anil ini grade-nya A, gereja saya layak anaknya kondisi B, itu nggak ada. Karena yang diukur adalah pemerintah daerahnya, Mas Anil. Jadi ada scoring-scoring yang diukur melihat sesuai dengan panduan yang ada di kami terbitkan di tahun 2019 atau 2020 kalau nggak salah. Nah, di sini ada unsur-unsur siapa saja yang sebetulnya bisa melakukan mendorong pelaksananya gereja ramah anak ini. Nah, tentu selain mereka yang terlibat di pelayanan di gereja, jemaat juga, dan mereka kelompok masyarakat lain, pihak-pihak lain yang mungkin beraktivitas di rumah ibadah dan lingkungan rumah ibadah. Termasuk yang tadi saya sebutkan, umat yang beraktivitas di rumah, orang tua dari jemaat anak, dan pendamping atau kalau kita ada yang sekolah minggu, kalau di GPIB istilahnya lain lagi, di tempat lain mungkin juga berbeda. Nah, para pendamping ini yang juga harus terlibat dalam mewujudkan gereja ramah anak. Nah, prinsip-prinsipnya apa sih yang ada di gereja ramah anak ini? Nah, kami mengusung nilai-nilai gereja ramah anak itu adalah gereja yang mengembangkan kreativitas dan minat bakat anak. Itu yang pertama. Kemudian gereja tidak mengajarkan ekstremisme. Kemudian gereja mengajarkan anak untuk menyayangi sesama. Gereja juga sebagai pusat informasi layak anak. Karena ini memang salah satu hak anak yang harus dipenuhi. Termasuk tadi di pengembangan berbagai aspek informasi digital. Kemudian mengembangkan anak untuk mencintai lingkungan, mendukung budaya lokal, dan memiliki pola hidup sehat. Misalnya ya, tidak ada yang merokok di lingkungan gereja. Itu sebagai salah satu contoh paling mudah untuk mendukung pola hidup sehat anak. Jadi hal-hal diukur yang sangat implementatif ya. Jadi yang betul-betul kelihatan, nyata, bisa dilakukan oleh gereja. Nah, kemudian gereja yang ramah anak ini unsurnya di apa saja yang kita ingin lihat. Pertama tentu di kebijakan. Jadi kami harapkan gereja-gereja yang mendeklarasikan diri untuk menuju gereja ramah anak ini nantinya punya kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jadi bisa komitmen tertulis atau membentuk tim Pokja dan seterusnya. Itu sebagai salah satu komitmen dulu lah. Ada tertulis, kemudian ada tim yang ditunjuk untuk mempersiapkan semua unsur untuk menuju gereja ramah anak. Kemudian juga dibentuk menurut panduan ini tim pelaksana gereja ramah anak, dan sumber daya yang terlibat ini harus terlatih tentang konvensi hak anak, Mas Anil. Karena tadi dasarnya memang kita berangkat dari konvensi hak anak. Jadi supaya sama nih pemahamannya. Nah, dan termasuk ini adalah nanti bagaimana para tim yang bekerja dengan anak juga paham kode-kode etik,
dan child safeguarding pada saat bekerja dengan anak. Itu sangat penting ya, supaya tidak kita ingin melakukan yang terutama ya adalah pencegahan kekerasan dan eksploitasi seksual pada anak misalnya. Kita nggak ingin itu terjadi di gereja. Kemudian yang berikutnya dari aspek sarana prasarana, kita ingin ya sarana prasarana yang dari gereja itu nggak membahayakan bagi anak. Supaya kalau mereka jatuh ya cederanya itu nggak terlalu parah gitu ya. Jadi misalnya nggak ada benda tajam, eh, benda licin, alas kaki yang licin dan seterusnya. Kemudian kami mendorong gereja-gereja yang ramah anak ini juga mengembangkan program-program kegiatan yang berperspektif anak. Nah, supaya tahu perspektif anak, ya ini yang dijamin juga oleh KHA, yaitu partisipasi anak. Tadi Bu Silvana menyebutkan berperspektif pada kepentingan terbaik anak. Jadi ya harus mendengar keinginan anak. Nah, termasuk mungkin gereja-gereja ya harus mulai membuka. Misalnya anak-anak sekarang eh, di ibadahnya inginnya seperti apa gitu bermusiknya, atau bisa juga dia dengan lebih banyak games atau bagaimana. Nah, itu kan bisa dikomunikasikan dengan anak-anak. Lebih banyak misalnya dengan pada saat ibadah lapang gitu misalnya, dengan kunjungan ke satu tempat dan di situ kemudian mereka berinteraksi dengan sesama anak, dan disitulah kemudian guru-guru atau pendamping menyampaikan tentang iman Kristiani, memperkuat pola relasi anak dengan sesama, sehingga ini juga bisa mengajarkan bagaimana anak-anak menghargai keberagaman, eh, mencegah intoleransi, dan juga memiliki prinsip-prinsip damai dalam menyelesaikan konflik di antara anak. Kemudian memastikan gereja juga berjejaring dan bermitra dengan lembaga lain. Nah, ini misalnya sangat jelas pada saat gereja nanti konsentrasi eh, menyediakan ruang pengaduan bagi anak yang menjadi korban misalnya, karena bisa jadi Mas Anil, anak itu kan jadi korban kekerasan dari orang tuanya sendiri di rumah. Nah, tentu kalau kita ngajari anak kan pada saat anak eh, mengalami tindak kekerasan, lapor ke orang dewasa terdekat yang dia percaya. Karena pelakunya orang tua, ya dia harus punya orang terdekat. Itu bisa jadi adalah kakak-kakak pendampingnya di gereja, atau bapak ibu pendeta, atau siapapun. Ya, dan bisa juga gereja menetapkan tokoh-tokoh yang bisa untuk ditunjuk sebagai tempat pelaporan mengadu, atau membuka berbagai channel pengaduan bagi anak-anak, tidak hanya datang langsung, karena ya kita harus sadari bahwa mereka yang jadi korban kekerasan domestik ini memiliki relasi kuasa yang tidak setara dengan pelaku, jadi mereka perlu keberanian dan perlu cepat gitu pada saat ingin mengadu. Tidak perlu bertele-tele. Nah, itu perlu disiapkan juga SDM-SDM yang nanti mampu menghandle, menerima pengaduan, pelaporan, tanpa dengan perspektif mengadili. Jadi prejudice terlebih dahulu. Kemudian lebih dahulu menasihati anak dan seterusnya. Tapi kita dengan perspektif pada kepentingan terbaik korban, kemudian juga akhirnya ya petugas pendamping-pendamping ini perlu punya juga kemampuan untuk PFA misalnya. Bagaimana memberikan dukungan awal bagi anak yang sedang panik, sedang dalam kondisi tertekan, dukungan awal. Karena kemudian beberapa gereja juga punya konselor-konselor kan Mas Anil. Nah, ini yang bagi gereja yang lengkap, misalnya di Gemit gitu ya, di NTT, saya lihat Kota Kupang. Nah, ini mereka justru jadi mitra pemerintah daerah, jadi tempat rujukan. Tapi gereja lain di desa-desa yang tidak punya psikolog, tidak punya jemaat dokter, dan seterusnya, mereka perlu berjejaring dengan pemerintah daerah ataupun lembaga gereja lainnya atau lembaga masyarakat yang memiliki layanan perlindungan bagi perempuan dan anak. Jadi itu penting sekali. Itu sih Mas Anil. Jadi beberapa hal yang nanti diukur dalam evaluasi itu hal-hal seperti ini. Ya, konkret ya Mbak ya. Jadi Ya, yang sesuatu yang konkret dan sifatnya juga apa ya, nyata gitu ya. Dan ya, tadi cukup banyak ternyata indikator yang mendukung GRA meskipun tidak ada grade-nya tadi ya Mbak ya. Tidak ada ya, grade-nya, nggak ada. tetapi itu yang diukur justru adalah kabupaten atau kota layak anaknya yang mendukung gimana rumah ibadah atau gereja bisa mendukung itu.
Terima kasih. Saya mau bertanya ke Baryati yang sudah cukup lama JPAB bergerak untuk menggelindingkan gerakan ini. Kira-kira waktu ini dijalankan dan melibatkan banyak gereja, itu kira-kira hambatannya apa ya, Bu ya? Apakah ada hambatan-hambatan yang dialami dan kira-kira dari hambatan-hambatan tersebut, apakah itu memang sudah disadari oleh gereja dan gereja sudah, oh ini coba mengatasi sehingga hal-hal yang strategis juga bisa menjadi bagian dari problem solving menghadapi hambatan-hambatan. Bicara tentang hambatan, tadi sebagian saya sudah mengatakan ya, salah satunya yaitu pegang di kantong-kantong Kristen justru pegang 3 ayat Alkitab dari Amsal tentang rotan itu sebagai melegalkan ya kekerasan yang mereka alami. Tapi sebenarnya tantangan yang kami menganalisa terus gitu ya, tantangan yang paling dalam itu sebenarnya konstruk sosial para pemimpin Kristiani yang meminggirkan anak. Ini root of the problem-nya di situ gitu. Karena itu JPAB bergeraknya tidak direct ke anak, tapi kami memfasilitasi untuk membenahi hulunya. Ini jarang yang melakukan, karena memang tidak mudah, temboknya terlalu tebal, dan juga kalau mau mengukur hit and run juga nggak bisa, karena perubahan paradigma itu perlu waktu yang panjang. Jadi kepemimpinan yang meminggirkan anak itu menjadi akar dari segala akar masalah anak sebenarnya. Sehingga mengapa membangun perspektif itu menjadi penting, yang kami added values kami dari program yang kalau dikatakan program yang didesain bersama-sama, pedoman pemenuhan hak anak yang kita kembangkan bersama dengan Kementerian PPPA itu, kami menambah added value dalam hal ini karena itu tidak dimuat di sana gitu ya. Karena kenapa ini kami tambahkan? Karena ini menjadi temuan yang hampir merata di banyak provinsi dan menjadi hal yang sangat serius, sehingga tagline kami pasang bahwa anak itu bermartabat, berharga, dan berpotensi. Supaya setiap para pemimpin bisa terus mengingat itu, melihat itu, bahwa anak itu punya martabat sebagaimana orang dewasa. Anak itu berharga, anak itu punya potensi, beri ruang untuk percaya ya, untuk mereka juga bisa melakukan banyak hal. Nah, yang menjadi hal yang, kalau tadi ada pertanyaan ya, apa gereja memandang isu perlindungan anak itu isu penting gitu ya? Kalau saya mengatakan nggak penting, marah dong gereja ya, Pak. Nanti gerejanya marah dong gitu ya. Nah, tapi yang saya mau katakan, sejak tahun 2009 ya, kami sudah sounding untuk anak itu penting, perhatikan anak penting. Ini bonus demografi, ini ada perubahan nanti ke arah digitalisasi dan sebagainya melalui gerakan 414 global yang ada di Indonesia ya. Kami terus bergerak gitu dengan konferensi-konferensi nasional gitu. Nah, akhirnya ada perubahan nggak setelah 3 tahun? Tadi belum ada yang jawab ya Pak ya. Dalam perjalanan kami itu ada. Yang dulu di assess awal dana untuk anak di gereja-gereja itu hanya sekitar 1%, ada yang kurang dari 1% sampai 3%. Sekarang waktu mengembangkan indikator ini, kami juga referensi kami dari indikator kota layak anak ya, yang cuman kami ambil yang bisa dilakukan oleh gereja gitu. Nah, kami pasang 20%, ngamuk loh Pak. Banyak yang protes di daerah-daerah itu. Oh ini kebesaran, ini gini-gini dan sebagainya. Nggak terima gitu. Tapi ya kami akali lagi, oke, kalau nggak setuju ini dana integratif deh gitu ya. Artinya semua bidang bisa masuk sana-sini, yang kumpulnya 20% tapi tersebar di mana-mana gitu, di bidang apapun gitu.
Nah, akhirnya dalam kerangka 3-5 tahun perubahan ada. Bahkan ada sinode yang berani mengalokasikan dananya itu 50% untuk anak. Itu sebuah perjalanan panjang ya dari hal segi dana. Makanya dari segi banyaknya persoalan itu kami mengembangkannya menjadi panduan umum karena kami paham setiap lokal beda kasusnya. Sehingga konteks lokal itu bisa diwadahi gitu ya. Karena bicara di Nias, di Papua, di Maluku, di Kalimantan itu beda isu gitu ya. Nah, itu panduan umum sehingga konteks lokal itu bisa diwadahi dan bisa dijawab. Nah, kembali lagi tantangan terberat itu tadi yang para pemimpin yang memikirkan anak. Itu bisa dilihat dari type of leadership-nya ya. Kalau ngumpulin sinode-sinode biasanya kami petain. Berapa sih usia mereka yang pada duduk di kepengurusan sinode di apa? Nah, kebanyakan baby bomber. Nah, kalau baby bomber ini yang dilayani sekarang majoritinya ini bonus demografi itu anaknya begitu banyak, nggak nyambung dong. Digitalisasi nggak nyambung dong. Nah, kami dorong, ayo dong masukin milenial supaya jaraknya dekat dengan yang digital gitu ya. Nah, itu pun perjuangan. Kadang hanya ada 1 milenial. Nah, ini makin ke sini makin berubah, makin ada perubahan. 3 tahun itu ada perubahan, ada banyak berubah ya. Kalau dilihat sudah banyak berubah, sehingga masalah diskriminasi, penelantaran, eksploitasi ya dan sebagainya itu makin juga bisa bisa diatasi. Karena apa? Karena sebenarnya tantangan di kantong kekristenan sama di kota-kota besar itu sama loh. Karena kalau di kota besar itu bicaranya pengabaian anak itu tinggi sekali gitu ya. Tidak pukul memukul tapi pengabaiannya tinggi gitu karena dua-duanya kerja. Anak diserai sama orang lain ya. Orang lain tuh belum tentu dia juga peduli anak dan sebagainya. Itu Pak Anil tantangannya sangat tinggi. Dan kalau kita mau memang merubah solusinya, yang kami kejar ya, ngubah perspektifnya. Ini yang berdarah-darah di awal. Kalau pemimpin tuh punya perspektif anak, Pak, nggak usah kita ajari mereka lari nyari. Tapi kalau nggak punya perspektif anak, mau kita kasih pelatihan berpuluh kali lewat. Jadi ada 3 kelompok yang kami identifikasi dalam setiap pelatihan itu. Ada yang memang bisa menjadi korban, ada yang bisa menjadi sekaligus pelaku karena traumatik yang tidak diselesaikan jadi pelaku, ada yang memang tidak tahu. Kalau tidak tahu gampang ngasih tahu. Kasih awareness, paham, gerak gitu. Tetapi 2 hal ini kalau tidak diselesaikan, para pemimpin ini nggak bisa gerak. Makanya juga dalam modul kami wadahi ada penyelesaian dalam proses pelatihan. Dan di dalam kami keliling, banyak loh yang jadi pelaku gitu. Para pemimpin banyak. Bahkan mereka ada di daerah-daerah tertentu yang memang menyediakan tongkat. Dan tongkat itu biasanya ditaruh di ruang tamu. Kalau anak bermasalah, tongkat itu turun. Itu banyak yang seperti itu. Jadi problemnya, isunya, kalau kita mau bicara gereja ramah anak, leadership, Christian leadership-nya. Ini yang harus kita beresi. Kalau masalah anaknya, kalau pemimpinnya sadar, gampang sekali. Jadi dari leadernya ya Bu ya. Oke. Leader. Ya, terima kasih Bu. Mbak Emi, saya mau tanya ini tadi. Apa yang WVI lakukan ya Mbak ya dalam gerakan gereja
bersama anak ini, dan tentunya juga program-program WVI dari perspektif Child Protection. Kalau dari saya nanti saya tambahkan bahwa kami bekerja sama dengan gereja-gereja untuk berjalan bersama mengkapasitasi para pemimpin gereja untuk tahu perlindungan anak dan gender sampai membentuk kelompok. Mbak Emi ini yang tahu detailnya. Gimana Mbak? BVI melakukan sesuatu untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi, Mbak? Gimana, Mbak? Ya, memang tadi juga udah banyak disampaikan ya bahwa memang kita juga perlu melihat bagaimana pandangan-pandangan anak sendiri. Tadi kalau dikaitkan dengan Bu Haryati ya, leadership di gereja atau bagaimana gereja sendiri melakukan upaya-upaya perlindungan anak begitu. Nah, memang di WVI itu, kalau seingat saya itu memang ada riset yang dilakukan bersama anak-anak, begitu ya, untuk melihat sejauh mana sih perlindungan anak ini dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, begitu ya. Dan dari sana, dari riset yang dipimpin oleh anak-anak ini, memang kemudian hasilnya memperlihatkan bahwa masih sedikit sekali gitu ya tokoh-tokoh agama yang melakukan upaya-upaya untuk perlindungan anak. Itulah yang kemudian menjadi dasar WVI kemudian mengajak tokoh-tokoh agama untuk upaya-upaya perlindungan anak ini gitu. Dan memang ini juga tidak mudah ya untuk melakukan upaya ini karena ketika tokoh-tokoh agama ini kembali lagi ke masyarakat, begitu mereka juga seringkali kemudian berhadapan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat yang kemudian juga mempunyai perspektif yang berbeda dalam upaya perlindungan anak gitu. Jadi seringkali kemudian mentok juga di satu sisi mereka sudah tahu, tapi kemudian ketika kembali ke masyarakat dia harus kembali kepada norma-norma yang sudah dianut sekian lama di masyarakat gitu ya. Nah, ini yang terus kita juga upayakan untuk perubahan sosial norma ini. Jadi tadi yang Pak Anil sampaikan, kita juga membentuk kelompok-kelompok dari penggalangan kita tokoh-tokoh agama untuk perlindungan anak ini, mengajak lebih banyak lagi orang-orang lain untuk upaya perlindungan anak. Kemudian kita melakukan tadi seperti di video ya, ada pendeta yang juga turun ke orang tua, turun ke anak-anak gitu, yang secara langsung menyampaikan bagaimana misalnya mengasuh anak tanpa kekerasan. Itu kan ada di salah satu klaster ya, mengenai pengasuhan juga gitu. Jadi memang upaya-upaya yang dilakukan oleh WVI itu bagaimana tokoh-tokoh agama ini memang menjadi lebih terlibat dan kemudian bagaimana juga tokoh-tokoh agama ini memang betul-betul menjadi pelindung anak gitu. Bukan yang sebaliknya, kemudian malah melakukan entah kekerasan fisik, entah mereka melakukan kekerasan seksual. Artinya mereka juga diberikan pemahaman mengenai safeguarding policy dan kita juga minta mereka untuk berkomitmen ya, kalau di gerejanya belum ada, kita juga minta mereka untuk berkomitmen untuk betul-betul melindungi anak-anak yang mereka layani gitu ya, bukan kemudian menyalahgunakan kekuasaannya sebagai tokoh agama untuk malah melakukan misalnya kekerasan terhadap anak begitu. Dan tadi memang yang menjadi tantangan juga seperti yang tadi Bu Haryati sudah sampaikan begitu ya. Meskipun di satu sisi jargon-jargon misalnya bahwa anak itu adalah masa depan gereja misalnya gitu. Tapi apakah itu kemudian memang terwujud atau kita bisa lihat potretnya atau profilnya dari misalnya kebijakan yang dipunyai oleh gereja. Apakah gereja memang sudah punya kebijakan-kebijakan untuk pemenuhan hak anak, untuk perlindungan anak begitu ya. Apakah ada cukup banyak kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak secara langsung juga gitu ya, dan peningkatan kapasitas bagi orang tua dan pendamping agar misalnya tidak melakukan kekerasan terhadap anak, punya metode-metode yang positif begitu ya. Dan juga anggarannya begitu. Itu proporsi anggaran itu sebenarnya bisa memperlihatkan seberapa jauh gereja itu punya perhatian kepada anak-anak gitu. Jadi misalnya ada kalau kita kunjungan ke lapangan gitu ya, kita miris banget nih misalnya
ada ternyata proporsi anggaran untuk mencuci horden gereja itu, karena gerejanya kan gede, dari kaca-kaca sehingga harus dikasih horden yang besar itu. Jadi anggaran untuk mencuci horden gereja itu jauh lebih besar begitu daripada anggaran untuk anak-anak berkegiatan misalnya di Bina Iman gitu. Itu yang menurut kita aduh miris banget gitu ya. Ternyata memang proporsi anggaran itu memperlihatkan sekali gitu seberapa jauh sih sebenarnya gereja itu mewujudkan gitu ya apa yang jargon yang selama ini disampaikan mengenai misalnya bahwa anak itu masa depan gereja. Kalau anaknya itu nggak sekolah, drop out, apa kabar ya gereja masa depan gitu. Kalau anaknya pada stunting gitu, terus apa kabar juga ya gereja kita di masa depan gitu kan. Artinya kalau itu nggak dilihat, anak-anaknya mengalami kekerasan, gimana masa depan gereja kita. Jadi memang gambaran-gambaran wujud dari kepedulian gereja itu harus juga dilihat tadi ya, program-programnya, proporsi anggarannya gitu Pak Andika. Iya, makasih. Bagaimana melihat semua proporsi itu ya, untuk menempatkan apakah dukungan terhadap gereja ramah anak ini sudah dilakukan. Mungkin ini saya tanya ke Kak Sil ya. Kak Sil, bagaimana sebetulnya dalam hal ini KPAI mensinergikan dan mengkolaborasikan hal-hal yang berhubungan dengan gerakan ini, Kak Sil? Apakah memang ada inisiatif? Bahkan tadi ada juga salah satu penanya, apakah dari sisi budget adakah anggaran untuk membiayai GRA ini? Gitu. Kalau ada dari mana, kalau tidak ada bagaimana mengadakan, karena pasti butuh dana. Gimana Kak Sil mensinergikan dan mengkolaborasikan tenaga-tenaga atau sumber daya yang masih belum sinkron ini Kak Sil? Ya, ya terima kasih. Mas Daniel, saya boleh minta waktu sebentar? Boleh, silakan. Oke, sambil nunggu Kak Sil, saya mau tanya ke Mbak Ciput dulu sambil nunggu Kak Sil. Gimana Mbak Ciput untuk mensinergikan dan mengkolaborasikan? Karena tadi sudah ada yang tanya juga tadi terkait guideline panduan apakah bisa di-share karena dibutuhkan untuk rekan-rekan yang ingin membuat gereja mereka menjadi ramah anak dari budget maupun panduan-panduan tadi yang di-share. Gimana Mbak? Iya, iya. Kalau panduan ya sudah ada di website kami di Kementerian PPPA. Nanti bisa dicari di publikasi buku. Saya tadi mau coba kirim ke chat box tapi kayaknya ini nggak bisa. Jadi pada saat ada pilihan untuk mengirim filenya nggak bisa langsung dari My Computer, harus dari Google Drive. Mungkin nanti panitia ya dari BVI bisa share, karena kemarin kan Mas Anil juga sempat tanya ke saya panduannya masih ini nggak gitu kan. Nah itu masih tetap. Kemudian budget ini tentang anggaran. Ya ini hal yang penting ya. Eh, Bapak Ibu, jadi untuk pelaksanaan gereja ramah anak ini Kementerian Agama khususnya Bimas Kristen itu juga menyatakan mendukung dan memiliki komitmen. Jadi Bapak Ibu bisa nanti kontak dari Kementerian Agama setempat atau juga melalui proposal bisa disampaikan ke Kementerian Agama, ke Dirjen Bimas Kristen. Seperti yang kemarin juga hadir di acara deklarasi Gereja Ramah Anaknya GPIB pada hari Sabtu. Itu yang salah satu upaya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, karena GRA ini juga bagian dari KLA, jadi bisa juga melibatkan lembaga masyarakat lain dan juga dunia usaha yang ada di wilayah Bapak Ibu semua. Jikalau tidak punya akses, tentu bisa bersama-sama dengan gugus tugas KLA setempat, khususnya Kepala Bapeda, ataupun kepada teman-teman di Sekretariat Gugus Tugas, yaitu di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Yang saya tahu di daerah-daerah yang memang sudah punya komitmen KLA, ini Kementerian Agamanya juga sangat solid untuk mendukung
perwujudan rumah ibadah ramah anak, baik itu masjid, gereja, pura, dan seterusnya. Dan mereka ada pos-pos anggaran yang bisa dialokasikan. Minimal kan ada beberapa aspek ya yang bisa dilakukan. Seperti tadi saya sampaikan, gereja kan juga bisa berfungsi sebagai pusat informasi layak anak. Nah, itu misalnya penyediaan perpustakaan sebagai ruang yang bisa anak-anak untuk belajar. Nah, perpustakaan ini juga nggak hanya perpustakaan konvensional dengan buku-buku cetak, tapi juga bisa berupa perpustakaan digital. Dan itu ada banyak perusahaan besar juga yang punya kapasitas untuk dapat memberikan CSR-nya, mendampingi untuk pembuatan perpustakaan digital. Perusahaan-perusahaan misalnya Microsoft, kemudian bahkan kemarin di Sulut itu ada dari Fujitsu ataupun Mitsubishi, banyak-banyak perusahaan yang akan berminat untuk bisa menyalurkan anggaran-anggaran CSR-nya untuk mendukung pemenuhan hak anak di Indonesia. Jadi eh, intinya adalah sebagaimana tadi nilainya bahwa harus membuka jejaring seluas mungkin. Jadi nggak harus mengandalkan dari kantong anggaran gereja sendiri, ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan. Bahkan yang di lokasinya di desa itu juga bisa mencoba akses kepada kepala desa masing-masing untuk dari dana desa, alokasi dana desa yang dari Kementerian Desa dan PDTT yang dari pusat, itu juga ada alokasi-alokasi prioritas untuk perlindungan anak, di mana salah satunya termasuk tentunya adalah menyiapkan gereja jadi gereja ramah anak. Saya pikir itu sih Mas Anil beberapa hal. Memang apa namanya perlu nanti eh, dijembatani ya untuk komunikasi-komunikasi ke unsur-unsur kunci tadi mengenai budgeting itu. Nah, itu Ya, tentu wah, di pemerintah daerah yang kami harapkan. ini kayaknya berita anugerah ini ya. Meskipun nanti nggak tahu berapa persen atau berapa budgetnya, tapi paling nggak ini adalah bentuk dari komitmen pemerintah mendukung KERA. Kak Sil gimana dari sinergi kolaborasinya, karena ada yang tanya budget juga, Kak Sil gimana Kak Sil? Ya, jadi negara memberi tugas kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading leading institution ya untuk perlindungan anak. Nah, itu artinya memang Kementerian PP dan PA, kantornya Bu Ciput ini wajib memetakan dan menunjukkan jalan serta mensosialisasikan itu kepada masyarakat mengenai sejauh mana masyarakat bisa mengakses program dan anggaran negara untuk perlindungan anak. Tadi sih sebagian sudah disampaikan oleh Bu Ciput ya di sejumlah kementerian dengan program peduli anak gitu ya, program perlindungan anak lah katakanlah. Selain Kementerian Agama, Kementerian Desa, KPP PA itu punya program kolaborasi dan Kementerian Desa ya Bu Ciput ya, Desa DRPPA ya, Desa Ramah Perempuan Peduli Anak. Nah, lalu yang kedua, kalau kita memanfaatkan skema pembangunan, memang ini bagaimana kita mau mengakses anggaran negara itu mensyaratkan kepedulian dan engagement gereja dengan konteks sosialnya gitu. Misalnya gereja di level yang paling lokal, katakanlah di daerah mayoritas Kristen misalnya, kita tadi bolak-balik bicara NTT ya contohnya ya, itu gereja setempat itu tahu nggak sih jadwal dan agenda pembangunan hingga di tingkat desa gitu ya. Di tingkat desa itu kan ada Musrenbangdes ya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa. Nah, itu gereja bisa bersuara di situ gitu kalau gereja tahu ruang itu dan memanfaatkan sesuai dengan jadwal dan apa agendanya sehingga gereja mengakses resources negara, bisa mengakses resources negara. Nah, nah sekali lagi hal ini harus dicek juga kepada gereja-gereja setempat.
apakah familiar mereka dengan skema-skema pembangunan sampai di tingkat desa gitu ya. Kalau yang saya dengar, saya pernah mendengar berita yang cukup miris ya, misalnya di Sulawesi Utara, itu bahkan pernah ada kasus di mana anggaran untuk pendidikan sekolah-sekolah Kristen itu 100% dimanfaatkan oleh pihak lain, dan DPRD-nya nggak tahu bahwa hal itu terjadi. Nah, ini unik sekali. Kenapa bisa DPRD sebagai institusi pengawas eksekutif tidak tahu bahwa ada anggaran yang begitu besar untuk sektor pendidikan, untuk gereja, tapi dimanfaatkan, diakses oleh kelompok lain. Nah, ini bisa merefleksikan dua hal. Pertama-tama, memang gereja itu begitu mandirinya kan, mengerjakan segala sesuatu dengan biaya sendiri. Tapi di sisi yang lain juga bisa jadi merefleksikan kita tidak paham dan tidak terlibat ya dalam program-program perencanaan pembangunan yang sebenarnya anggarannya cukup besar. Nah, yang berikut kalau KPAI itu kan lembaga pengawasan ya. Fungsinya itu mengawasi sejauh mana pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan oleh terutama pemerintah, pertama-tama oleh pemerintah, kemudian oleh masyarakat. Nah, KPAI yang bisa dilakukan oleh KPAI adalah bersuara apabila ada masalah-masalah, ada sumbatan-sumbatan, gitu ya. Misalnya sebagai contoh ya, kemarin minggu lalu saya baru pulang dari Maluku Tengah ya, untuk mengadvokasi hak-hak anak-anak desa Kariu yang mengungsi karena konflik sosial di desanya, lalu mereka harus mencari tempat yang lebih aman untuk bisa sekolah di Kota Ambon. Nah, apa yang terjadi di sana? Ya mereka nggak bisa mengakses bantuan pemerintah untuk pendidikan, baik bantuan sifatnya administratif, apalagi uang, gitu ya, apalagi biaya. Nah, ini kenapa hal seperti ini terjadi gitu. Nah, jadi KPAI turun ke lapangan untuk membuka sumbatan-sumbatan itu, gitu. Jadi KPAI bisa in short ya, pendek kata KPAI bisa membantu mengawasi dan membuka sumbatannya. Tapi yang punya kantongnya, yang punya anggarannya itu kementerian-kementerian, terutama kementerian ya, dan leadingnya ada di Kementerian PP dan PA. Nah, mungkin itu ya, Bung Anil ya. Terima kasih Kak Sil. Baik, memang ada beberapa pertanyaan di chatbox tadi, beberapa sudah dijawab. Ada juga yang bertanya tentang gimana kalau ada kasus bullying dan sebagainya. Nanti bisa dijawab. Tapi saya memberikan ada waktu sekitar kurang lebih 5-7 menit dari rekan-rekan yang ada di Zoom ini. Mau boleh tanya secara langsung? Silahkan ditujukan ke siapa. Monggo. Kalau ada yang mau bertanya dan mau menyampaikan secara langsung selain beberapa pertanyaan yang sempat saya capture tadi sudah tentang budget, lalu tentang guideline, panduan nanti akan di-share. Kalau tentang budget nanti berarti tapping dari beberapa kementerian terkait untuk bisa dan juga hal-hal yang lain yang ditanyakan. Ada 4 pertanyaan. Apakah ada dari rekan-rekan, Bapak, Ibu, teman-teman yang ada di Zoom yang mau bertanya secara langsung, menyampaikan, bisa resen dulu? Apakah ada? Dari Papua tadi juga menyampaikan bahwa menggunakan aula ya, asrama untuk bisa memakainya aula gedung gereja untuk sekolah minggu. Jadi menggunakan hal yang ada. Mungkin fasilitas tidak khusus untuk sekolah minggu, tapi menggunakan sarana prasarana yang ada supaya anak-anak bisa sekolah minggu. Banyak inovasi sesuaikan dengan konteks dan kemampuannya. Apakah ada, Bapak Ibu, pertanyaan atau sudah cukup banyak ya? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan lagi,
saya akan meminta, apakah Kemen PPA bisa memberikan surat dukungan agar CSR bisa diakses. Ini berarti berkaitan dengan corporate ya. Iya, Gimana, Mbak Jiput? ya sebetulnya Bapak Ibu, saya juga sudah tertulis sih Mas Anil jawabannya, bahwa di pusat itu ada terbentuk namanya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI). Nah, ini memang adalah beberapa perusahaan yang memang produk-produknya itu banyak yang segmentasi konsumennya untuk anak ataupun ibu. Namun ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak secara khusus segmen produknya untuk anak. Dan APSAI ini juga diharapkan dapat terbentuk di daerah-daerah yang sudah mendeklarasikan diri menuju KLA. Jadi kami mendorong Bapak Ibu merapat ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di masing-masing daerah untuk menanyakan keberadaan APSAI ini. Apakah sudah terbentuk atau belum? Kemudian kalau belum, mungkin bisa juga dengan melalui jadi tidak gereja sendiri-sendiri gitu ya Mas Anil ya. Jadi organizer gitu. Bagaimana di kabupaten atau di kota masing-masing itu kan ada forum kerukunan umat beragama misalnya, FKUB. Nah, bisa memanfaatkan ini untuk bersama-sama ya nggak hanya dari gereja gitu yang mengajukan kebutuhan untuk mewujudkan rumah ibadah ramah anak, karena rumah ibadah ramah anak ini kan untuk semua eh, agama yang sudah diakui di negara ini untuk didorong membentuk RIRA. Nah, kemudian secara bersama-sama mengadvokasi ke kepala daerah untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan bahwa kami dari gereja dan rumah-rumah ibadah lainnya yang ada di wilayah Bapak atau Ibu Bupati atau Wali Kota ini punya komitmen untuk mendukung mewujudkan KLA. Tapi kami perlu didukung untuk beberapa aspek. Dan itu ada sebetulnya peluang dengan CSR dari mitra-mitra yang atau perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah. Dan itu kalau kepala daerah yang manggil, nah itu biasanya cepat untuk ACC-nya. Dan itu tentu proses, pasti berproses advokasi ke kepala daerah, nanti kepala daerah pasti akan menugaskan salah satu asisten Sekda untuk berkomunikasi koordinasi dengan Bapak Ibu. Tentu proposal ataupun kebutuhan akan difilter. Nah, ini yang nanti selanjutnya cukup kepala daerah atau sekda yang manggil dari manajer CSR dari perusahaan-perusahaan itu atau anggota APSAI. Jadi kalau dari ketua APSAI daerahnya yang dipanggil itu biasanya juga sudah selesai karena APSAI sendiri yang nanti akan mendiskusikan dengan anggotanya bagaimana dukungan yang bisa mereka berikan untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus. Itu sih Mas Hanil strateginya. Oke. Mas Jadi, Anil, ya boleh silakan. nambah sedikit. Ya boleh, silakan Kak Zid. Kalau strategi yang disarankan oleh Bu Ciput itu nggak jalan, lapor ke KPAD. Ke Komisi Perlindungan Anak Daerah. Oke. Berarti ada yang bisa membantu menyuarakan itu ya, Awasi ya. Terima kasih. mengawasi itu. Terima kasih. Ada juga pertanyaan, kira-kira dalam beberapa tahun ke depan, berapa organisasi gereja atau sinode yang akan didiseminasikan terkait GRA ini? Apakah memang ada semacam roadmap atau ya dari khususnya ini pertanyaan pasti diarahkan kepada Mbak Ciput sama Kak Sil ya. Lalu juga nanti Mbak Emi sama Bu Haryati bisa menambahkan apakah memang dari BVI dan JPAB sendiri ada roadmap. Kalau setahu saya memang itu pasti dimulai dari gereja-gereja atau sinode-sinode yang ada irisan dengan BVI ya. Kalau yang dari perspektif BVI kami mendampingi ada di wilayah-wilayah yang BVI juga ada untuk lebih mempermudah implementasi dan monitoringnya. Tapi kalau di KPPA sendiri atau KPAI, apakah memang ada semacam dalam berapa tahun, ada berapa sinode yang akan didiseminasikan untuk GRI? Silakan. Siapa dulu? Boleh, Kak Sil dulu, Mbak Ciput dulu, monggo silakan. Kak Sil dulu boleh, yang sudah buka. Iya, kan konsep gereja ramah anak tuh udah dilempar ke masyarakat ya oleh kementerian pemerintah itu kan memfasilitasi
kemudian berkolaborasi di inisiasi awalnya. Saya ingat nih konsepsi Gereja Ramah Anak nih difasilitasi oleh kementerian dan melibatkan banyak kelompok. Waktu itu tahun 2020 ya, saya ikut mengedit juga panduannya. Nah, dia sudah dilempar ke masyarakat, artinya dia menjadi milik publik masyarakat yang harus mengembangkan sesuai dengan konteksnya, potensinya, tantangan yang dihadapi, dan lain-lain. Nah, apakah kementerian punya rencana lain yang lebih jangka panjang, jangka menengah, dan apa? Mungkin Bu Ciput nanti bisa menjelaskan. Tapi kalau KPAI sendiri, apa namanya, terus terang tidak punya, tidak menjadikan ini sebagai salah satu apa target programnya, sekali lagi karena tugasnya pengawasan ya. Jadi mengawasi sejauh mana apa katakanlah klaim kota layak anak, klaim sekolah ramah anak, klaim rumah ibadah ramah anak itu benar-benar terjadi gitu. Karena apa memang supaya kita terbebas dari jargon-jargon dan seringkali juga deklarasi yang sebenarnya, jadi deklarasi adalah tahap awal, yang lebih berat adalah kan mengimplementasikan komitmen gitu. Nah, itu tugas KPAI melakukan pengawasan sejauh mana komitmen politik maupun sosial lembaga-lembaga berbasis keumatan itu dijalankan. Tapi tentu semuanya dalam rangka apa namanya, memastikan bahwa pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak itu dilakukan oleh aktor-aktor kunci. Dalam hal ini salah satu aktor kunci itu adalah kelompok agama. Jadi nggak punya target angka, tapi menjadi salah satu bagian penting, dan KPAI jelas nggak bisa membantu lebih dari melakukan pengawasan. Dan kalau ada pengaduan pasti akan direspon gitu. Nah, di luar itu memang bukan cakupan kerja dan apa kami, itu sih kami. Itu Ya, terima kasih. Jadi sudah dilempar ke publik, jadi publik yang akan mengembangkannya sesuai dengan kompetensinya, berjejaring dengan tadi ya, lembaga-lembaga yang disebutkan yang bisa berbagi resources maupun juga budget yang bisa diambil untuk dan saling apa ya, bermitra dengan lembaga-lembaga yang memberikan pengawasan supaya ini bisa berjalan dengan baik. Gimana Mbak Ciput? Apakah memang ada target berapa tahun dan berapa sinode yang akan ini? Kalau Iya, dari KPP, Mbak? sepertinya kami juga nggak punya target itu, Mas Anil, karena memang ini adalah bagian implementasi di daerah yang menjadi daerah otonom pewujudan KLA itu. Jadi dikembalikan ke pemerintah kabupaten kota setempat. Tapi ini saya sambil lihat di lampiran Perpres 25 tahun 2021 tentang KLA, siapa tahu di situ ada target-targetnya. Nanti ya saya lihat, ini nggak hafal soalnya. Ya. Tapi memang begitu. Kalau di dokumen kami kan, kalau dari perencanaan yang diacu adalah RPJMN dan Renstra, dan itu belum ada target untuk berapa rumah ibadah ramah anak, dan itu dikembalikan ke pemerintah daerah karena sesuai Perpres KLA itu adalah daerah yang melaksanakan KLA secara aktif, yang memiliki penduduk itu adalah kabupaten dan kota, sedangkan provinsi perannya untuk mendampingi, memfasilitasi pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan, mewujudkan KLA tersebut. Nah, pemerintah kabupaten kota kemudian dari Permen PPPA tentang pengembangan KLA itu diharapkan menyusun rencana aksi daerah. Pada saat mereka sudah mendeklarasikan diri untuk menuju kabupaten atau kota layak anak, mereka wajib punya perda tentang KLA dan juga rencana aksi daerah untuk mewujudkan KLA. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh siapa? Bu Silvana ya. Paham nggak gereja tahapan-tahapan perencanaan di daerah? Kemudian peduli nggak untuk membaca dokumen perencanaan milik daerah, membaca RPJMD dari yang itu adalah
menerjemahkan visi misi kepala daerah, bagaimana kepedulian dari pemerintah daerah terhadap gereja misalnya. Dan melihat-lihat ini juga sebagai kritisi juga untuk bagi pemerintah daerah yang tidak berpihak gitu ya pada gereja ataupun kepentingan terbaik bagi anak. Ini sepertinya di Perpres ada, tapi mungkin di hold dulu ya, Mas Anil, mungkin nanti dari BVI dulu yang jawab. Silakan. Ini aku ketemu kayaknya Oke, sebentar. ya. Dari JPAB, Bu Haryati, kira-kira JPAB punya target kah, Bu, untuk dalam tahun ke depan berapa sinode? Dan tadi Bung Beni di chat sudah menyampaikan dari 96 atau 98 sinode, PGI sudah ada 20 sinode. Dari JPAB, Bu, apakah memang punya target dalam berapa tahun ke depan, berapa sinode atau gereja yang akan diseminasi untuk diarahi? Masih mute, Bu? Ya, baik. Kalau kita mendekati gereja, tentu kita harus paham bahwa gereja itu terdiri dari berbagai macam sistem pemerintahan. Jadi kalau kita mau gereja, ada yang memang kita pegang di hulunya, sinodenya semua kena. Ada yang memang sinodenya sistemnya kongregasional, gereja setempat yang memutuskan. Jadi untuk mendampingi gereja ramah anak itu, saya barusan diajak diskusi sama Bu Rini ya, dari Deputi Perlindungan Anak, Pemenuhan hak anak ini. Pemenuhan Hak Anak, sorry. Untuk mendiskusikan bagaimana dalam waktu singkat 2030 ini untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Layak Anak di 2030. Salah satu masukan saya, kalau jalan kita seperti ini tidak akan kecapai. Harus by system, melihat sistem di masing-masing agama. Kalau itu bicara untuk rumah ibadah ramah anak ya, melalui gereja, masjid, dan sebagainya. Jadi pendekatannya harus melalui sistem. Nah, itu yang harus dilihat. Nah, JPAB sendiri lebih mendorong untuk sosialisasi, dan dari sosialisasi itu baru masuk ke tahapan perwujudan langkah-langkah menuju gereja ramah anak. Baru ini kami diminta ya, ini diminta kami memang dari Sinode GKE. Itu saya rasa juga pekerjaan besar ya, karena mereka punya 1.227 gereja. Dan cara sosialisasinya pun kami berlayer. Dari pimpinan sinode, resort atau klasis, baru ke jemaat, baru ke majelis dan sebagainya. Itu 4 kali untuk sosialisasi itu. Nah, untungnya kalau kita mau bicara anggaran, untungnya sekarang ada Zoom ya. Ada daring. Jadi semuanya bisa melalui daring dengan sangat cepat gitu. Nah, itu keuntungannya. Tadi kalau yang bicara dana-dana, kami pernah punya pengalaman mendampingi salah satu yayasan pendidikan Kristen di Ambon melalui daring jadi. Jadi tanpa harus datang itu jadi gitu. Jadi artinya target kami selalu membuka diri siapa yang mau didampingi, tapi kami lebih memang ingin mendampingi melalui sistem. Itu Pak. Iya, by sistem ya Bu ya, karena cukup banyak yang minta didampingi ya. Karena melalui gereja nggak akan ketangani Pak. Kalau melalui gereja-gereja lokal nggak akan ketangani, harus melalui sistem. Itu yang kami juga masukkan kepada Deputi Pemenuhan Anak ya, by system. Mbak Eni gimana dengan BVI, Mbak? Apakah ada target untuk? Ya, saya kira kalau di BVI kita sendiri kan bekerja di 27 area program di 68 kabupaten ya.
paling enggak di 27 area program di 68 kabupaten ini, kita memang di semua wilayah itu menggalang tokoh-tokoh agama ya, dalam upaya-upaya perlindungan anak ini. Tadi yang studi sampaikan juga, kita punya project model Channel of Hope itu ya, di mana kemudian para tokoh agama ini ketika kembali ke tempatnya, kemudian membentuk kelompok-kelompok dengan mengajak orang-orang lain gitu. Dan ada perubahan norma sosial ya melalui orang tua dan anak-anak yang diberikan juga oleh tokoh-tokoh agama dan anggota-anggotanya ini gitu. Jadi memang kita juga mempunyai indikator juga ya bagaimana agar pada akhirnya melalui tokoh-tokoh agama ini, melalui promotor tokoh-tokoh agama ini, misalnya kekerasan terhadap anak itu juga bisa berkurang begitu ya, Pak Anil. Jadi kita bekerja di 68 kabupaten kota tadi ya, di 27 area program begitu Pak. Ya. Wah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nggak terasa kita ini ngobrol sudah hampir 1,5 jam ini ya, membicarakan GRA. Jadi untuk bagian ini saya minta closing statement singkat. Meskipun saya tahu ada beberapa pertanyaan dan ingin menyampaikan secara langsung, tapi nampaknya waktu juga lah yang membatasi kita. Tapi paling tidak bahwa apa yang kita lakukan malam ini akan bisa memberikan manfaat. Saya mohon closing statement-nya singkat, padat, dan jelas dari Kak Sil dulu, lalu ke Mbak Ciput, lalu ke Bu Haryati, dan nanti terakhir ke Mbak Emi. Silakan, Kak Sil. Ya, tentu saya menyambut bahagia ya perkembangan terkini di mana gereja-gereja sudah mulai mensosialisasikan konsepsi, juga melaksanakan komitmennya untuk menjadi gereja yang makin ramah terhadap anak. Mudah-mudahan inisiasi ini membuat gereja menjadi begitu progres dan menjadi teladan lah untuk masyarakat ya, supaya klaim teologis bahwa kita adalah garam dan terang dunia itu betul-betul terjadi gitu. Bukan dunia yang menggarami kita dan menerangi kita, tapi gereja menjadi agent of change ya, untuk mengubah kehidupan anak-anak menjadi lebih baik. Itu aja, terima kasih. Gereja sebagai agent of change. Pak Ciput, silakan. Ya, saya juga closing statement-nya, gereja yang memang sudah benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat melalui pengabdian masyarakatnya juga, selain untuk fungsi penggembalaan bagi jemaatnya, tentunya perlu semakin hadir mewujudkan perintah Tuhan Yesus sendiri untuk kita berperilaku terhadap anak-anak ini dengan mengedepankan bahwa mereka juga berhak untuk berpartisipasi, punya ruang untuk juga dilindungi, dan gereja memiliki sistem yang cukup apik dibanding mungkin agama yang lain ya, karena ya saya tahunya gereja sih. Tetapi dalam beberapa hal, misalnya persiapan untuk perkawinan misalnya, itu gereja itu termasuk yang terbaik karena sangat sistematis dan tidak mudah untuk pasangan yang akan meminta untuk pemberkatan jikalau tidak melalui masa persiapan dulu, termasuk di situ adalah menyiapkan calon pengantin untuk jadi orang tua, yang tentunya kami harapkan mengedepankan disiplin dengan positif atau pengasuhan positif pada anak dengan sesuai ajaran dari Tuhan Yesus sendiri dari Alkitab. Itu Mas Anil. Iya, jadi gereja cukup apik ya, cukup apik dalam menata ya dan mempersiapkan hal-hal ini ya. Kita menghargai apa yang sudah dilakukan gereja. Terima kasih Mbak Ciput. Dan Bu Haryati, silakan Bu closing statement-nya. Ya, untuk mewujudkan gereja ramah anak menjadi sebuah gerakan, gereja harus belajar dari visi Allah untuk anak. Karena ketika dalam Alkitab bicara langit baru, dunia baru ya, langit baru, bumi baru, itu Allah menempatkan sebuah lingkungan yang aman bagi anak-anak. Itu ada dalam visi Allah. Dan semoga ini difahami oleh para pemimpin gereja khususnya,
untuk belajar dari hati Allah untuk anak-anak itu, bahwa Allah selalu mengingat visinya untuk anak. Semoga gereja mengikutinya. Ya, Allah punya visi untuk anak dan semoga gereja mengikutinya. Baik, Mbak Emi, silakan closing statement-nya, Mbak. Iya, kalau saya sendiri sih sebenarnya optimis, bahkan sangat optimis ya bahwa gereja ramah anak ini bisa terwujud gitu. Karena apa? Karena modalitas gereja itu udah komplit gitu ya. Saya sampaikan gitu dari misalnya nilai-nilai kasih itu kan nilai-nilai pelindungan anak ya sebenarnya. Dari tokoh-tokoh agama yang sebenarnya sangat dipercaya oleh masyarakat begitu. Dari sebenarnya sumber-sumber lain, sumber dana yang mereka punya karena gereja juga apa namanya mengumpulkan dana juga yang kemudian diberikan untuk kesejahteraan anak gitu. Jadi eh, saya percaya bahwa gereja ramah anak ini bisa terwujud. Nah, bagaimana kemudian leader, kemudian masyarakat, orang tua dan anak-anak ini juga bisa lebih memahami konteks perlindungan anak sendiri dan anak-anak itu sendiri. Itu jadi lebih pengasahan aja sih kalau menurut saya. Modalnya tuh udah inilah banyak gitu, gitu Pak Anil. Wah, Mbak Emi optimis bahwa gereja ramah anak akan terwujud. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, kita sampai pada penghujung acara kita. Kalau dari saya, tadi saya mencatat bahwa gereja ramah anak adalah sebuah perjalanan. Dan ini bukan perjalanan sendiri oleh organisasi kita masing-masing, tetapi ini adalah perjalanan bersama. Dan anak akan selalu ada, tetapi pengurus gereja akan berganti. Maka delegasi dan regenerasi menjadi hal yang penting, apalagi sinergi dan berkolaborasi. Kita perlu memastikan perspektif perlindungan anak dimiliki oleh semua pada tataran level yang ada. Semua pihak harus terlibat dan bergerak. Jaringan menjadi kebutuhan, tetapi gereja ada pada konteksnya masing-masing. Dan setiap kebutuhan harus dijawab dengan konteks tantangan yang ada, sebab gereja ramah anak memiliki bentuk sesuai kapasitas gereja yang bersangkutan. Mari Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, saya tutup sekali lagi dengan pantun ya. Beli kerupuk enaknya dimakan sama kecap. Cakep. Nasinya hangat akan bertambah sedapnya. Cakep. Jika tidak mau terpuruk, jangan hanya menggugat, lakukan GRA dengan semangat, jangan lupa berdoa, dan terus berkarya. Oke, itu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi ada hampir 127 orang, dan sekarang ada berapa ini ya? 105. 105 yang bertahan. Ya, murid-murid Tuhan Yesus yang bertahan sampai malam ini. Dan Bapak Ibu sekalian tidak rugi ikut acara pada malam hari ini karena Bapak Ibu sekalian kita semua mendapatkan awareness, kesadaran, dan pengetahuan sekaligus mendapatkan jejaring. Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan apa yang kita percakapkan. Sekali lagi, tetap wujudkan gereja ramah anak, sebab itu adalah visi dan misi Allah bagi dunia melalui gerejanya. Saya akan tutup bersama-sama pertemuan malam ini dengan doa. Mari kita sehati sepikir dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami dan gereja-Mu. Ada banyak hal yang Engkau rancangkan bagi gereja. Karena gereja adalah eklesia, yaitu komunitas orang percaya yang dipanggil keluar untuk membawa terang Tuhan yang ajaib. Tuhan, bagian kami adalah menjadi garam dan terang. Visi Allah Engkau taruh di dalam hati kami melalui gereja. Namun Engkau lihat anak-anak yang ada di dalam kondisi di mana mereka mengalami kekerasan, dieksploitasi, mengalami pelecehan, bahkan mungkin mereka dalam mengalami pengabaian, baik dari orang tua mereka maupun orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Hati kami adalah biarlah hancur dengan hati, apa yang menghancurkan hati Allah. Dan biarlah apa yang kami kerjakan melalui pertemuan pada malam hari ini mengetuk hati kami masing-masing. Sebagai tubuh Kristus yaitu gereja-Mu. Kami boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk mewujudkan karya Allah. Mewujudkan gereja yang ramah bagi anak.
bagaimana Kristus memeluk dan mendekap anak-anak, memberkati mereka, sebab mereka adalah pemilik atas kerajaan Allah. Bapa, biarlah Engkau memberkati karya-karya kami, segala keperluan dan kebutuhan yang dibutuhkan dalam rangka gereja ramah anak ini dapat direalisasikan, dan kami dapat terbuka untuk belajar bahwa proses ini adalah sebuah perjalanan bersama yang kami harus kerjakan, bukan sesuatu yang hanya kami lakukan sesaat, tetapi akan terus-menerus kami kerjakan. Berkatilah karya dan harapan kami bersama ini ya Bapa, dan biarlah Engkau menyertai, berikan kami sehat, kuat, dan hikmat, supaya malam ini pun kami dapat beristirahat, merebahkan diri kami dari pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan esok berikanlah kami kekuatan baru untuk bangun dari istirahat kami, dan memulai aktivitas kami dalam pekerjaan kami, dan juga bersama orang-orang yang kami kasihi dalam keluarga kami. Ampunkan segala dosa dan salah kami, Bapa. Seluruh doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, pemilik atas kehidupan umat-Mu, yaitu anak-anak-Mu, dan yang Engkau akan terus berkarya dalam kehidupan gereja-Mu, kini dan sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sebelum kita berpisah, kita akan berfoto bersama. Teman-teman panitia mohon dibantu, ada masih bertahan 97 sebelum berpamitan. Bisakah open kamera Bapak Ibu sekalian? Nggak apa-apa, bedaknya masih mungkin ada, nggak luntur ya. Nggak apa-apa, kita berfoto. Matanya juga sipit-sipit karena mulai ngantuk. Ini di Palu juga sudah 9:30 lebih. Ya, mari silakan Bapak Ibu sekalian, boleh berfoto. Ya, tunjukkan senyum manisnya untuk gereja ramah anak Bapak Ibu sekalian yang Mbak Emi optimis tadi akan terwujud. Ya, Oke, silakan. baik Bapak Ibu, kita akan foto pertama di layar pertama. Mari senyumnya. 1, 2, 3. Oke, kemudian kita akan di layar kedua. Wah, Sebentar. ada yang di mana ini ada 6 orang, 7 orang ini. Mona Risa. Wah, ada yang Iya. grup. Itu kedua ada ya. juga senior-seniorku dari GKI Kebon Agung Malang, Mas Aniel. Ikut. Wah, ini GKI Kebon Agung ini. Ada Mbak Misti sama Mbak Sri Asih. Sekarang layar ketiga. Selamat malam Mbak Cipu. Terima kasih. Iya. Sangat terberkati dengan webinar ini. Oh iya. Ada Mbak Dasi juga. Selanjutnya terakhir layar keempat. Layar keempat. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah selesai semuanya.